Yang terhormat Prof. Widodo dan asisten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filzain Isami dari SIG 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang berjudul Analisis Upwelling dan Habitat Potensi Ikan di WFO 07 Teluk Tolo dan Laut Banda pada kedalaman 34,43 meter tahun 2024. Nah, kemudian untuk area kajiannya, studi kasus ini dilakukan pada wilayah fusi oceanografi WFO 07 yang mencangkup pada Teluk Tolo dan Laut Banda. Nah, kedalaman yang dianalisis adalah pada lapisan epipelagik kedalaman 34,43 meter dengan periode analisisnya dilakukan pada 4 periode puncak monsun, yaitu pada bulan Januari, pada bulan April, pada bulan Juli, dan bulan Oktober. Kemudian ada beberapa fokus kajian yang dilakukan, yaitu untuk memprediksi upwelling atau arus vertikal positif, kemudian ada dinamika massa air berupa suhu dan salinitas, peningkatan nutrien, produktivitas primer, mikronekton epipelagik, serta estimasi habitat potensial ikan dari keempat bulan yang dianalisis tersebut. Nah, kemudian ada beberapa data dan parameter yang digunakan pada analisis kali ini. Data yang digunakan berasal dari Corpenius Marine Service dalam format NCDF dengan resolusi temporal harian. Nah, kemudian ada beberapa komponen yang digunakan dan parameternya, kemudian di sini ada fungsinya. Nah, keenam parameter ini dipilih karena mewakili rangkaian proses dari upwelling, perubahan massa air, peningkatan nutrien, produktivitas primer, mikronekton, dan habitat ikan. Oke, kemudian lanjut, ini adalah hasil dari upwelling berdasarkan arus vertikalnya. Kemudian di sini ada beberapa identifikasi upwelling berdasarkan grafik yang diberikan. Dari keempat bulan ini ada beberapa puncak yang didapati. Pertama, pada bulan Januari puncaknya ada pada tanggal 15, di mana upwelling itu muncul pada beberapa tanggal, tapi yang paling kuat itu pada tanggal 15. Kemudian pada bulan April puncaknya ada pada tanggal 14. Kemudian pada Juli puncaknya ada pada tanggal 7, dan Oktober puncaknya pada tanggal 1 Oktober. Nah, kemudian di sini ada dilakukan identifikasi arus eddy atau pusaran pada WFO 07. Di sini kita lihat pada masing-masing bulannya itu pada bulan Januari ini didominasi arus barat pada UO, sedangkan VO menunjukkan perubahan arah yang tajam di pertengahan bulan yang menunjukkan arus horizontal cukup dinamis tetapi dominan bergerak ke arah barat dan selatan pada akhir bulan. Kemudian untuk yang Januari itu UO mendekati 0 sekitar tanggal 11 Januari. Kemudian negatif terkuatnya itu 29 dan sampai 30 Januari. Kemudian VO tertingginya itu sekitar tanggal 13, nilai negatifnya itu sekitar tanggal 16. Kemudian yang April nilai negatifnya itu pada sekitar 10 sampai 11, kemudian meningkat lagi pada 29 sampai 30 April. Nah, untuk VO-nya sendiri tertingginya pada tanggal 6 sampai 7. Kemudian terendahnya itu negatifnya itu 10 sampai 11, di mana April memperlihatkan perubahan arus yang jelas, UO-nya dominan negatif sedangkan VO-nya berubah dari positif ke negatif. Kemudian pada bulan Juli, di mana UO tertinggi itu sekitar tanggal 29 sampai 30 Juli. Kemudian tertingginya itu sekitar tanggal 17. Kemudian dari bulan Juli ini VO-nya yang tertinggi sekitar tanggal 25 sampai 28 Juli. Dan negatifnya itu sekitar tanggal 1 sampai 2 Juli. Di mana Juli menunjukkan arus horizontal paling aktif, UO dan VO-nya sama-sama meningkat positif pada akhir bulan. Nah, kemudian pada bulan Oktober, UO tertingginya itu sekitar tanggal 3, negatifnya tanggal 25 sampai 26. VO-nya itu sekitar tanggal di sini 3 dan negatifnya itu sekitar tanggal 20. Nah, Oktober menunjukkan arus kuat pada awal bulan, tapi pada akhir bulan itu melemah dan berubah pada arah pertengahan hingga akhir Oktober. Nah, kemudian di sini kita gunakan parameter suhu laut atau TTO. Sini ada beberapa hasil di mana suhu pada Januari suhu tertingginya itu sekitar tanggal 11 sampai 12, kemudian yang terendahnya itu 30 sampai 31. Pada bulan April suhu tertingginya sekitar tanggal 3 sampai 4, terendahnya 28 sampai 30.
Kemudian Juli juga tertingginya itu sekitar 16 sampai 17 di pertengahan bulan, dan terendahnya itu 24 sampai 25 Juli. Untuk bulan Oktober sendiri terendahnya itu sekitar 9 sampai 10, tapi tertingginya 23 sampai 24. Jadi dari Januari, April dan Juli itu masing-masing tertingginya itu sekitar awal sampai pertengahan. Tapi untuk Oktober sendiri itu tingginya itu sekitar untuk akhir bulan. Kemudian ada dinamika salinitas laut atau SO, di mana di sini salinitas pada bulan Januari tertingginya itu pada tanggal 6 sampai tanggal 7 Januari, kemudian terendahnya itu 30 sampai 31. Untuk salinitas sendiri di April itu terendahnya itu sekitar tanggal 2 sampai 3, tertingginya 29 sampai 30. Pada bulan Juli salinitas terendahnya itu pada tanggal 10 dan tertingginya pada 24 sampai 25 Juli. Yang terakhir untuk bulan Oktober, ini untuk terendahnya sendiri itu sekitar 7 sampai 8 Oktober dan tertingginya itu pada 16 sampai 19 Oktober. Di mana indikasi masa air upwelling ini itu ditandai oleh beberapa kombinasi, di mana WO itu lebih dari 0 dan arus vertikalnya itu ke atas, kemudian TTO-nya rendah dan SO-nya itu tinggi. Nah, kombinasi dari suhu rendah dan salinitas tinggi lebih kuat dibanding melihat suhu atau salinitas secara terpisah. Jadi harus dikombinasikan kedua parameter ini. Kemudian pola paling jelas itu terlihat pada bulan Juli karena suhu menurun dan salinitas meningkat pada akhir periode. Kemudian pada bulan April itu menunjukkan peningkatan salinitas, tetapi pendinginan suhunya itu enggak sekuat yang Juli. Tetapi pada bulan Januari dan Oktober menunjukkan polanya itu lebih fluktuatif, sehingga indikasi massa airnya itu lebih tidak konsisten. Nah, cuman secara umum itu Juli tahun 2024 yang menunjukkan indikasi massa air upwelling yang paling kuat. Kemudian ada distribusi spasial temporal dari nitrat. Nah, kemudian ini ada yang dari fosfat. Kemudian untuk grafiknya sendiri, dinamika nitrat dan fosfat ini pada bulan Januari, fosfat ini tuh berada tinggi di awal bulan. Kalau NO-nya itu juga di awal bulan. Nah, untuk pada bulan April itu fosfatnya itu menunjukkan tren meningkat secara bertahap. Jadi lebih bertahap meningkatnya, tapi puncaknya itu pada akhir bulan. Kemudian untuk pola ini itu menunjukkan penguatan nutrien pada akhir periode peralihan 1 yang dapat mendukung peningkatan produktivitas primer setelah terjadi proses pencampuran atau pengangkatan massa air. Nah, kemudian ini untuk bulan Juli dan Oktober, di mana pada bulan Juli fosfatnya itu berfluktuasi cukup kuat di sini. Nah, terutama pada tanggal 12 dan tanggal 24. Kemudian pada bulan Oktober fosfatnya itu meningkat pada awal bulan sekitar tanggal 3 sampai 4 Oktober, tapi menurun pada pertengahan bulan. NO3 juga sama, meningkatnya itu di awal bulan, kemudian turun drastis pada sekitar 9 sampai 10 Oktober itu mulai turun. Nah, kemudian ada parameter silikat dan besi, di mana di sini hasilnya pada diagram grafiknya itu Januari itu silikatnya menunjukkan peningkatan bertahap dari awal bulan mencapai tanggal 20 sampai 21 Januari. Kemudian untuk besinya sendiri itu meningkat sekitar tanggal 20 sampai 21 Januari. Nah, untuk pada bulan April silikatnya itu meningkat pada awal bulan. Kemudian untuk besinya sendiri juga awal bulan. Untuk bulan Juli sendiri, kalau SI-nya itu lebih berfluktuasi kuat, dari sini turun kemudian mulai naik lagi, tapi yang puncak keduanya itu ada tanggal 24. Jadi tanggal 12, tanggal 24. Nah, kemudian untuk bulan Oktober sendiri ini FE ini tuh meningkat pada pertengahan ya. Kemudian SI ini tuh lebih dominan pada awal bulan. Nah, di sini ada beberapa peran nutrien
dari NO3, PO4, SI, dan Fe dalam respon apelingnya, di mana nutrien utamanya itu ada NO3 dan PO3 yang mendukung peningkatan produktivitas primer. Kemudian nutrien mendukung dari SI dan untuk pertumbuhan diatom. Kemudian ada mikronutrien yang didapat dari Fe yang mendukung proses fotosintesis. Nah, pola umumnya itu upwelling, kemudian nutrien naik, produktivitas primernya meningkat, kemudian bisa menunjukkan habitat ikan potensialnya. Nah, kalau dari kesimpulan yang kali ini juga dari beberapa parameter yang digunakan, Juli 2024 itu menunjukkan respon nutrien yang paling kuat karena beberapa parameter meningkat dan periodenya itu berdekatan. Jadi untuk parameter gabungan ini juga pada bulan Juli meningkatnya. Kemudian di sini ada parameter visualisasi dari spasial zooplankton. Nah, di sini ada beberapa parameter grafik hasilnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Pada intinya zooplankton menunjukkan respon temporal yang berbeda antar musim, jadi sangat berbeda pada antar bulannya ini, dan peningkatan paling jelas itu pada bulan Juli juga di sini, sekitar tanggal 26 Juli. Yang artinya periode ini di bulan Juli ini berpotensi untuk memiliki dukungan pakan alami yang lebih tinggi bagi organisme laut tingkat lanjut. Nah, kemudian ada produktivitas primer atau NPP. Di sini ada beberapa hasil grafiknya, di mana pada kesimpulannya produktivitas primer tertinggi terlihat pada Juli 2024 juga, yang ada pada pertengahan bulan. Nah, pola Juli ini tuh menjadi periode yang artinya respon biologisnya itu paling kuat dan berkemungkinan berkaitan dengan peningkatan nutrien akibat proses upwelling. Oke, selanjutnya di sini ada mikronekton epipelagic. Di sini ada hasil beberapa grafiknya, di mana pada kesimpulannya mikronekton epipelagic menunjukkan respon yang bervariasi antar bulan. Peningkatan yang paling menonjol itu sekitar pada akhir ini meningkat pada akhir Juli, kemudian pada akhir Oktober juga. Nah, yang artinya mengindikasi adanya dukungan biota epipelagic terhadap potensi habitat ikan. Kemudian ada sintesis respon biologi laut terhadap upwelling dari beberapa parameter sebelumnya yang telah disebutkan. Nah, dari ketiga itu menunjukkan kalau alurnya itu adalah upwelling, kemudian nutriennya meningkat, NPP-nya meningkat, zooplanktonnya meningkat, mikronektonnya meningkat, yang mengindikasikan adanya habitat ikan potensial. Nah, dari kesimpulan sebelumnya itu kan meningkatnya pada akhir Juli dan sekitar awal Oktober. Nah, kemudian di sini ada beberapa hasil overlay yang telah dilakukan dari keenam parameter yang sebelumnya di awal banget itu saya udah sebutkan. Nah, kemudian ini pada bulan Januari, di mana sebenarnya di hasil ini tuh zona prioritasnya didominasi sama dominasi yang kelas sedang. Nah, zona kuatnya itu ini munculnya itu dekat Timor Leste, sebenarnya nggak terlalu yang menyebar banget, tapi sedikit, sangat sedikit persebarannya. Nah, kemudian ini zona kuatnya kan muncul di bagian tengah timur dan selatan ya, yang mengindikasi kombinasi parameter fisik, kimia, biologi yang cukup mendukung juga. Nah, kemudian di sini ada pada bulan April. Kalau di sini kelihatan banget kalau misalnya habitat potensialnya itu cenderung menyebar, nggak kayak yang bulan Januari yang kelihatan kalau kelas dominannya itu adalah kelas sedang. Nah, untuk April ini lebih menyebar, tapi zona kuatnya itu tuh terbatas dan lebih sedikit dibandingkan yang pada bulan Januari. Nah, kemudian untuk pada bulan Juli sendiri ini tuh terlihat cukup kuat potensialnya, itu zonanya itu cukup besar dibandingkan yang sebelumnya. Nah, di mana zona kuat ini tuh terkonsentrasi, jadi nggak terlalu menyebar atau terlalu sedikit. Jadi di sini terkonsentrasi di bagian timur sampai tenggara laut Banda. Kemudian menjadi periode yang paling potensial. Nah, dimana dari sebelumnya itu kan didapat kesimpulan kalau misalnya bulan Juli itu bulan puncak monsun yang paling berpotensial ya. Nah, kemudian dari hasil overlay juga menunjukkan bahwa bulan Juli ini bulan yang paling berpotensial kuat. Nah, zona prioritasnya itu tertinggi, terlihat terkonsentrasi di bagian timur hingga tenggara laut Banda. Kemudian intinya sejalan dengan beberapa hasil praktikum yang sebelumnya.
Kemudian selanjutnya ada pada bulan Oktober. Di sini malah zona kuatnya itu lebih sedikit, bahkan kayak hampir benar-benar nggak ada. Di sini benar-benar cuma sedikit. Sebelumnya untuk hasil overlay ini saya tidak melakukan simplify, jadi agar terlihat lebih jelas dan lebih akurat per sel-selnya, jadi tidak saya simplify sebelumnya. Kemudian lanjut untuk bulan Oktober ini, di sini didominasi oleh kelas sedang ya, kemudian tersebar luas di wilayah kajian. Nah, zona prioritas kuatnya itu sangat terbatas, kayak bahkan tidak terkonsentrasi di beberapa tempat. Nah, tapi menunjukkan kalau misalnya pada bulan Oktober ini masih memiliki potensi habitat, tetapi kekuatannya itu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada sintesis proses fisik, kimia, dan biologi di WFO7 yang menunjukkan respon fisiknya itu upwellingnya aktif, suhu menurun, dan salinitasnya naik. Kemudian dari respon kimianya itu nutriennya meningkat, kemudian dari biologisnya itu NPP-nya naik, zooplankton dan mikronektonnya itu meningkat, serta dari outputnya itu kita dapat dari semua yang telah dilakukan, dari alur yang dilakukan, kita dapat habitat potensial ikannya, di mana habitat potensial ikan ini terbentuk pada area yang memiliki kombinasi indikator fisik, kimia, dan biologi yang saling mendukung dan saling terikat. Berdasarkan peta akhir yang sebelumnya saya tunjukkan, Juli menunjukkan periode dengan hotspot habitat yang paling jelas dan terkonsentrasi di WFO 07. Kemudian ada beberapa baseline literatur untuk membandingkan hasil yang sebelumnya dilakukan, yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Dimana di sini baseline literaturnya itu yang saya dapat, kalau misalnya dari upwellingnya itu Laut Banda dikenal dengan mengalami pengangkatan massa air terutama pada musim timur. Kemudian implikasinya itu mendukung suplai nutrien. Kemudian dari suhu laut saat upwelling, suhu permukaan atau perairan jadi lebih rendah, yang artinya dari implikasi ini indikator massa airnya itu dingin. Kemudian untuk salinitas dapat meningkat akibat pengaruh massa air dari bawah dengan implikasi penguat indikasi upwelling. Kemudian untuk nutriennya dari keempat parameter sebelumnya itu cenderung meningkat pada area produktif, yang artinya di sini menunjukkan kalau meningkat area produktifnya itu mendukung fitoplankton. Kemudian untuk produktivitas primernya itu meningkat setelah suplai nutrien yang mengimplikasikan adanya mendukung rantai makanan untuk habitat potensial itu sendiri. Kemudian yang terakhir, dari area produktif berpotensi menjadi habitat atau pusat agregasi ikan tersebut. Nah, di sini tuh digunakan sebagai dasar estimasi habitat potensialnya. Kemudian di sini ada beberapa kondisi existing, upwelling, dan produktivitas Laut Banda. Jadi saya membandingkan kondisi existing dan literatur yang saya baca dan saya dapat, kemudian saya relevansikan, saya bandingkan dengan hasil studi yang saya dapat sebelumnya. Nah, untuk upwelling sendiri ini, kalau dari literatur yang saya dapat, upwelling Laut Banda itu dominannya pada Juni sampai Agustus, serta puncak kuatnya itu juga sama, Juli sampai Agustus. Nah, kalau dari hasil yang saya dapat sendiri, itu menjadikan dasar pembanding bahwa Juli 2024 seharusnya menjadi periode paling potensial, dan memang menunjukkan pada hasil yang saya dapat pada bulan Juli itu juga menunjukkan periode yang paling potensial juga. Kemudian dari lokasi upwellingnya, respon upwelling pada monsun Tenggara cenderung kuat di bagian timur Laut Banda ditandai dengan klorofil A dan biomasa fitoplankton. Nah, kemungkinan untuk relevansi studi ini sendiri itu membantu menjelaskan mengapa hotspot pada hasil 2024 cenderung menguat di sektor timur sampai Tenggara yang sebelumnya petanya itu saya tunjukkan pada hasil overlay bulan Juli 2024. Kemudian untuk suhu laut, upwelling ditandai oleh penurunan suhu permukaan laut karena massa air dari lapisan bawah naik ke permukaan, yang bisa digunakan sebagai pembanding untuk pola TTO rendah pada hasil praktikum yang sebelumnya. Kemudian untuk salinitas dan massa air, di mana struktur massa air Laut Banda dipengaruhi oleh dinamika monsun dan pencampuran vertikal, sehingga perubahan suhu dan salinitas itu jadi indikator dari masa pergerakan massa airnya itu sendiri, yang artinya mendukung interpretasi kombinasi suhu rendah dan salinitas tinggi sebagai indikasi massa air upwelling. Nah, kemudian untuk nutriennya sendiri, upwelling itu membawa massa air yang kaya nutrien ke permukaan. Nah,
dari beberapa studi terdahulu menunjukkan nitrat dan fosfat itu lebih tinggi pada periode upwelling dibandingkan musim yang lain, yang menjadikan acuan untuk membandingkan pola NO3, PO3, SI, dan Fe tahun 2024. Kemudian untuk produktivitas primernya, di mana produktivitas perairan Banda meningkat pada musim timur, di mana klorofil A tinggi pada bulan Juli sampai Agustus, dan MPP memiliki pola yang sejalan juga dengan klorofil A yang menunjukkan bahwa tinggi pada bulan Juli sampai Agustus. Yang di sini artinya mendukung hasil ketika NPP meningkat pada bulan Juli. Nah, kemudian dari sini kita dapat potensi habitat ikannya, di mana dari literaturnya itu area dengan produktivitas lebih tinggi berhubungan dengan potensi daerah penangkapan ikan dan dukungan rantai makanan laut. Yang di sini mengindikasikan bahwa menjadi dasar interpretasi peta habitat potensi ikan. Nah, di sini ada kesesuaian hasilnya dengan kondisi existing yang sebelumnya saya sebutkan. Di sini upwellingnya itu kalau dari literatur itu pada bulan Juni sampai Agustus. Di sini kalau hasil praktikum juga sama pada bulan Juli. Jadi hasilnya itu interpretasinya sesuai. Suhu dan salinitasnya berdasarkan literatur, upwelling itu ditandai suhu lebih rendah dan perubahan massa air. Nah, kemudian yang saya dapat pada Juli menunjukkan kombinasi pendinginan dan salinitas tinggi yang paling jelas. Jadi sesuai juga. Kemudian untuk parameter nutriennya, dimana kalau dari literatur yang saya baca, nutrien itu meningkat akibat pengangkatan massa air ke permukaan. Nah, kemudian dari hasil yang saya dapat, NO3, PO4, SI, dan Fe meningkat juga dengan waktu respons yang berbeda. Cukup sesuai, tetapi tidak semua nutrien naik bersamaan di setiap bulan. Jadi hanya beberapa bulan yang mengindikasikan kenaikan saja. Nah, kemudian untuk parameter NPP, di mana produktivitas primer atau klorofil A itu lebih tinggi pada musim timur, tapi yang saya dapat itu NPP-nya paling menonjol pada Juli. Itu terutama pertengahan bulan itu sebenarnya sesuai karena dilihat dari hasil petanya juga pola produktivitasnya itu pada musim timur. Kemudian untuk parameter zooplankton sendiri, dari literatur yang saya baca, peningkatan produktivitas primer ini sangat mendukung rantai makanan tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau dari hasil yang saya dapat itu, zooplankton meningkat pada Juli itu sangat jelas. Jadi interpretasinya sangat sesuai dengan respon lanjutan dari produktivitas yang didapat. Nah, kemudian ada mikroneton, di mana kalau dari berdasarkan studi, respon biota tingkat lebih tinggi dapat muncul setelah produktivitas meningkat. Dari hasil yang saya dapat, mikronekton itu juga meningkat pada akhir Juli dan akhir Oktober, yang menunjukkan adanya jeda respon biologis. Jadi ada jedanya, cuman sama-sama meningkat di akhir bulan Juli dan akhir Oktober. Nah, kemudian dari hasil habitat ikannya sendiri itu, kalau dari literatur, area produktif itu berpotensi menjadi habitat atau pusat agregasi ikan. Nah, sama dengan hasil yang saya dapat dari semua parameter yang dilakukan analisis, itu bulan paling potensialnya itu adalah bulan Juli, di mana saya juga dapat hotspot habitat paling potensialnya itu yang sangat jelas itu ada pada bulan Juli. Jadi sangat sesuai terutama di wilayah Timur Tenggara Laut Banda. Nah, jadi secara umum hasil praktikum saya sejalan dengan literatur yang saya dapat dan saya baca sebelumnya dari periode musim timurnya, khususnya pada bulan Juli, yang menunjukkan kondisi paling mendukung bagi upwelling, produktivitas, dan pembentukan habitat potensial di WFO 07. Nah, sekian penjabaran presentasi untuk studi kasus saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.